Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Hilda dan teman-teman. Semoga Ibu Hilda dan teman-teman dalam keadaan sehat. Hari ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Rifa Lukiana, kemudian Nur Alfiah Lail, Afifi Rahmawati, dan Delviana Habeahan akan mempresentasikan materi yang berjudul Hakikat dan Struktur Klausa. Kami harap teman-teman dapat menyimak video kami. Pengertian klausa. Klausa ialah satuan gramatikal berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri dari subjek, predikat, dan mempunyai potensi untuk menjadi kalimat. Kemudian Keraf pada tahun 1984, nomor 138, beliau mengemukakan bahwa klausa adalah sebuah konstruksi yang di dalamnya terdapat beberapa kata yang mengandung unsur predikatif. Untuk membedakan antara frasa, klausa, dan kalimat, maka kita harus mengetahui arti dari ketiga hal tersebut. Pertama, adapun frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang sifatnya tidak predikatif, sedangkan klausa adalah satuan sintaksis berupa runtutan kata-kata yang bersifat predikatif, sementara kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri dan mempunyai intonasi final. Hakikat klausa. Telah dijelaskan bahwa klausa adalah salah satu satuan sintaksis. Sebagai suatu satuan gramatikal, klausa disusun oleh kata atau frasa dan yang memiliki satu predikat. Pada umumnya, klausa menjadi konstituen kalimat. Sekurang-kurangnya klausa memiliki satu subjek dan satu predikat dan mempunyai potensi untuk menjadi kalimat. Di dalam konstruksi klausa itu ada komponen baik berupa kata atau frasa yang berfungsi sebagai predikat dan yang lain berfungsi sebagai subjek, objek maupun keterangan. Selain berfungsi predikat yang harus ada dalam konstruksi klausa ini, hadirnya fungsi subjek dapat dikatakan bersifat wajib, sedangkan fungsi lainnya bersifat tidak wajib, yaitu seperti objek dan keterangan. Slide kelima, di atas telah dijelaskan bahwa klausa berpotensi menjadi kalimat. Hal ini disebabkan di dalam konstruksi klausa sudah terdapat unsur inti kalimat, yaitu fungsi subjek dan predikat yang harus hadir dalam konstruksi klausa. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama 371, Al membaca buku itu. 372, Al dan Ani membaca buku itu. 373, Ali mahasiswa. 374, Al pemberani. 375, Al melihat Ani datang. Konstruksi 371, Al sebagai subjek, membaca sebagai predikat. Pada konstruksi 372, subjek adalah Ali dan Ani. Predikatnya adalah membaca. Untuk konstruksi 373, Al sebagai subjek dan mahasiswa sebagai predikat. Untuk konstruksi 374, subjeknya adalah Al dan predikatnya pemberani. Sedangkan konstruksi 375 yaitu Ali melihat dan Ani datang, yang masing-masing terdiri dari Al subjek, melihat predikat, Ani subjek, dan datang predikat. Slide ke-6, dapat dinyatakan bahwa konstruksi 371, 372, 373, dan 374 masing-masing adalah sebuah klausa karena memiliki dua unsur wajib yaitu S dan P. Sedangkan untuk konstruksi 375 terdiri dari dua klausa karena memiliki dua rangkaian unsur wajib yaitu SP dan SP klausa. Klausa di atas dapat menjadi kalimat jika ke dalam klausa itu diberikan intonasi final, atau jika di dalam tulisan, kalimat itu dimulai dengan huruf besar dan diakhiri dengan titik. Jika dibandingkan dengan kalimat, perbedaannya adalah bahwa klausa merupakan ujaran yang belum selesai. Jadi masih merupakan bagian dari suatu ujaran yang belum selesai, sedangkan kalimat merupakan ujaran yang sudah selesai.
Slide ketujuh, struktur klausa. Ramlan mengelompokkan jenis klausa menjadi 3, yaitu berdasarkan struktur inter. Yang kedua, ada tidaknya kata negatif. Dan yang ketiga, berdasarkan jenis kata yang menduduki P. Yang pertama, berdasarkan struktur inter. Klausa lengkap. Subjek S terletak di depan predikat P. Contoh, badan orang itu sangat besar. Contoh yang kedua, mereka menulis. Jadi, subjeknya badan orang itu, predikatnya sangat besar. Yang kedua, subjeknya mereka, yang predikatnya menulis. Kemudian pada nomor 2, mengenai subjek terletak di belakang predikat. Terdapat 2 contoh hal ini. Contoh pertama, sangat besar badannya, di mana sangat besar sebagai predikat dan badannya sebagai subjek. Dalam hal ini dijelaskan bahwa sangat besar yang termasuk pada predikat terletak pada awal dan badannya yang sebagai subjek terletak pada di belakang predikat. Contoh yang kedua, masuklah dia ke ruangan, di mana masuklah sebagai predikat dan dia sebagai subjek. Dalam hal ini dijelaskan bahwa masuklah yang menunjukkan sebagai predikat berada pada awal dan dia yang menunjukkan sebagai subjek terletak pada di belakang predikat. Kemudian mengenai klausa tak lengkap. Klausa yang hanya memiliki unsur predikat dan tidak memiliki unsur subjek. Klausa ini biasanya muncul dalam kalimat jawaban dan kalimat majemuk sebagai kalimat penggabungan dengan klausa lain yang subjeknya sama. Contohnya yaitu beberapa jenis penyakit dapat mewabah dan menular kepada manusia. Beberapa jenis penyakit dapat mewabah, yaitu terdapat klausa pertama, dan menular ke manusia, yaitu klausa kedua. Klausa kedua merupakan contoh klausa tak lengkap karena pada klausa tersebut tidak terdapat subjek. Subjek telah dilesapkan dan diwakilkan kepada klausa pertama. Klausa pertama, beberapa jenis penyakit dapat mewabah ke manusia. Berdasarkan kata negatif. Berdasarkan ada tidaknya kata negatif yang secara gramatikal menegatifkan predikat dibagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama, klausa positif. Klausa positif adalah klausa yang tidak memiliki kata negatif. Ia memiliki 2 contoh. Yang pertama, para korban Gunung Merapi diliputi rasa duka. Dan yang kedua, ia teman baik saya. Selanjutnya ada klausa negatif. Klausa negatif adalah klausa yang memiliki kata-kata negatif yang secara gramatikal menegatifkan P. Kata-kata negatif tersebut seperti tidak, tak, tiada, bukan, belum, dan jangan. Contohnya, mobil tidak dipakai oleh paman. Mobil tidak dipakai sebagai klausa negatif, mobil sebagai subjek, tidak sebagai predikat, dan kata sebagai kata negatif. Yang kedua, bukan saya yang melakukannya. Saya sebagai subjek, yang melakukan sebagai predikat. Yang ketiga, ibu belum pergi. Ibu sebagai subjek, belum pergi sebagai predikat. Yang C, berdasarkan kategori kata atau frasa yang menduduki fungsi predikat, yaitu ada klausa nominal. Klausa nominal adalah klausa yang P-nya terdiri dari kata atau frase golongan N. Atau klausa nominal merupakan klausa di mana predikatnya termasuk kata benda ataupun frasa nominal. Struktur utama klausa ini sendiri sama seperti klausa lainnya, yaitu terdiri atas subjek dan juga predikat. Contoh dari klausa nominal, yang pertama, staf ahli bidang meteorologi. Staf ahli sebagai subjek, bidang meteorologi sebagai predikat. Yang kedua, berita dari media daring. Berita sebagai subjek, media daring sebagai predikat. Yang ketiga, Bapak Ridwan Kamil seorang gubernur.
Bapak Ridwan Kamil sebagai subjek, seorang gubernur sebagai predikat. Yang kedua ada klausa verbal. Klausa verbal adalah klausa yang P-nya terdiri dari kata atau frasa golongan V. Atau bisa jadi klausa verbal merupakan klausa yang predikatnya berkategori kata kerja. Jadi kalau klausa verbal memiliki predikat yang berupa kata kerja. Contohnya, yang pertama, dengan rajin Bapak Guru memeriksa karangan murid. Dengan rajin sebagai keterangan, Bapak Guru sebagai subjek memeriksa karangan murid sebagai predikat. Yang kedua, petani mengerjakan sawahnya dengan tekun. Petani sebagai subjek mengerjakan sawahnya sebagai predikat dengan tekun sebagai keterangan. Baik, kemudian kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Kesimpulannya adalah, klausa ialah satuan gramatikal berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan predikat dan mempunyai potensi untuk menjadi kalimat. Menurut Krida Laksana dan kawan-kawan pada tahun 1980 nomor 208. Kemudian menurut Rusmaji nomor 113, beliau mengemukakan bahwa klausa ialah unsur kalimat karena sebagian besar kalimat terdiri dari dua unsur klausa. Unsur inti klausa yaitu S dan P, yaitu subjek dan predikat. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai hakikat dan struktur klausa. Kami mengucapkan terima kasih dan meminta maaf untuk kekurangan maupun kesalahan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.